Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faim Fadilah dari kelas 11-7 SMA Negeri 84 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensikan sebuah buku berjudul How to Win Friends and Influence People. Buku ini yang ditulis oleh Dale Carnegie. Buku ini berjumlah 284 halaman, dan inti dari buku ini adalah cara kita untuk mempengaruhi orang lain. Di halaman pertama, dia menjelaskan untuk kita yang mengkritik seseorang dengan nada kurang pantas, nada yang kalau mengkritik itu pedas banget. Pokoknya yang ngata-ngatain orang itu dia bilang itu sama saja seperti bumerang untuk dirinya sendiri ya. Kita mengkritik dia, menjelek-jelekan dia, itu akan balik lagi ke kita, diri kita sendiri. Dan budaya mengkritik dan mengeluh adalah sebuah realitas yang menyedihkan. Dan juga di buku ini ngejelasin perbedaan antara sebuah penggemar dan teman. Kalau kita di posisi sebagai seorang penggemar, kita tidak bisa mempengaruhi seseorang secara besar. Pengaruhnya nggak besar itu karena kita jatuhnya sebagai sebuah penggemar. Beda halnya ketika kita sebagai teman, kita dapat mempengaruhi orang tersebut. Jadi kita tidak bisa mengubah seseorang dengan hal atau perilaku yang kita inginkan. Jadi ada suatu prosesnya, seperti akses akan menuntun pada pengaruh akan menuntun kita pada koneksi akan menuntun kita pada hubungan, dan hubungan akan menuntun kita pada rasa suka akan menuntun kita pada sebuah pengaruh itulah yang dibutuhkan untuk kita dapat bisa mengubah sesuatu. Itu yang dijelaskan dalam buku. Dan di buku How to Win Friends and Influence People ini menjelaskan bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar. Semua orang berhak untuk berpendapat. Itu adalah sebuah hukum alam yang setiap orang harus memiliki, ya. Tapi di kalangan kita, contohnya di sekolah, di perbedaan pendapat itu masih nggak selalu diutamakan ya. Karena kalau misalnya semua persetujuan disetujui dalam sebuah pertemanan, itu bukan sebuah pertemanan yang dijelaskan ini. Tapi sebuah perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam sebuah pertemanan. Itu adalah sebuah pertemanan. Pasti ada sebuah perbedaan. Dan juga di buku ini menjelaskan semakin banyak pengakuan yang kita berikan kepada orang lain, semakin mudah juga orang lain mengingat. Dan lama-kelamaan, paradoksnya, orang itu akan mengingat kita, dan lama-lama pengakuan juga akan lebih banyak datang kepada kita. Itu lagi, buku ini menjelaskan sebuah realitas yang terjadi di dalam sehari-hari, terutama tentang kegagalan. Dia menjelaskan bahwasannya kegagalan adalah sebuah bagian dari kehidupan. Dan di rumah, kegagalan adalah sebuah bagian dari kehidupan. Di rumah, dalam pekerjaan, di dalam segala upaya kita, itu adalah hal yang wajar. Jadi kita jangan terlalu dalam sebuah kegagalan. Dan juga kegagalan adalah sebuah batu loncatan menuju keberhasilan. Dan kegagalan itu akan
bisa menjadi sebuah hal yang luar biasa ketika kita belajar dari kegagalan itu. Dan kata-kata yang luar biasa adalah perbedaan antara orang biasa dan luar biasa adalah bagaimana dia merespon kegagalan. Buku ini menjelaskan untuk kita mencari sebuah tantangan, karena itulah satu hal cara untuk kita terus berjuang. Setelah saya membaca buku ini, pesan moral yang saya dapatkan adalah inti dari sebuah hubungan antar manusia terletak pada sebuah empati dan penghargaan atas apa yang orang lain lakukan. Itu adalah pesan moral yang saya dapat. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya jelaskan dari buku ini. Mungkin kalau misal ada salah-salah kata, salah penyampaian dalam buku ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.